Kita sering menyaksikan fenomena aneh. Ada sebagian orang yang dengan mudahnya melabeli sesama muslim sebagai kafir, bid'ah, atau sesat. Mereka begitu cepat marah dan defensif ketika keimanan mereka dipertanyakan. Seolah-olah keyakinan mereka begitu rapuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ada perbedaan antara orang kaya asli dan orang kaya gadungan. Orang kaya asli tidak akan terganggu jika diejek miskin, karena ia tahu persis kekayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, orang kaya gadungan akan marah besar karena ejekan itu menyentuh kebohongan yang ia sembunyikan. Sikap mudah marah dan merasa terancam menunjukkan bahwa keimanan mereka mungkin tidak sekokoh yang mereka kira. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau pernah menulis, radikalisme ialah buah ketidakpahaman dan kedangkalan. Ini bukan sekedar masalah dogma, melainkan refleksi dari kedalaman pemahaman seorang terhadap agamanya sendiri. Gus Dur mengajarkan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang inklusif, menghargai keberagaman dan tidak memaksakan kehendak. Kedangkalan iman ini sering dimanfaatkan oleh ideologi-ideologi transnasional. Beberapa tokoh publik yang secara tidak langsung memberikan panggung bagi ideologi semacam ini. Ketika seorang mantan wakil presiden misalnya memberikan karpet merah kepada tokoh kontroversial seperti Zakir Naik yang dilarang di berbagai negara. Ini justru menjadi pesan yang ambigu, terutama bagi mereka yang sedang mencari panutan. Berdasarkan laporan dari Wahid Foundation, benih-benih radikalisme di Indonesia tumbuh subur dari 3 ideologi utama, Salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Ideologi-ideologi ini sering kali datang dari luar, mencoba membenturkan diri dengan tradisi Islam Nusantara yang sudah lama mengakar. Pemikiran Nurholis Majid atau Cak Nur memberikan antitesis yang kuat terhadap ideologi-ideologi ini. Cak Nur menekankan bahwa pluralitas adalah takdir Tuhan. Allah hendak mengujimu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurutnya semua jalan menuju kebenaran adalah beragam, namun esensinya adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ideologi yang memonopoli kebenaran jelas bertentangan dengan ajaran ini. Lalu siapa target utama dari penyebaran ideologi ini? Adalah mereka generasi muda yang sedang mencari jati diri. Mereka adalah kelompok yang paling rentan. Kelompok radikal sering menyusup melalui kegiatan keagamaan di kampus atau asrama. Mereka menggunakan metode tarbiyah untuk mendoktrin para mahasiswa dengan pandangan-pandangan garis keras, dengan memanfaatkan ketakutan akan neraka dan janji surga. Salah satu pencegahannya adalah penguatan pendidikan Pancasila dan literasi digital. Jadi akar radikalisme tidak hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh subur di tanah yang dangkal. Kedangkalan iman membuat seseorang mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh ideologi yang memaksakan kehendak. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Sebagai bangsa yang majemuk, tugas kita adalah membangun kembali benteng toleransi dan moderasi dengan cara merayakan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Mari kita jadikan kedalaman iman sebagai tameng dan pluralisme sebagai kekuatan untuk menjaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.